Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahridian Faisal dengan NPM 100417203 akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji saya, yaitu Ibu Fancy Siska SHMH dan Bapak dosen penguji saya, Bapak Dr. Hadian Afriadi SHMH. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya. Ada 4 poin yang saya masukkan dalam latar belakang saya, dan 4 poin ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, membahas pembangunan ekonomi. Yang kedua, penanaman modal. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keempat, pengawasan terhadap penanaman modal. Yang pertama, saya membahas pembangunan ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi ini dapat dijadikan sebagai indikator suatu negara dapat dikatakan negara maju. Dan pembangunan ekonomi ini dapat terlaksana apabila adanya partisipasi masyarakat. Lalu partisipasi masyarakat yang bagaimana yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, yaitu dengan melakukan kegiatan penanaman modal. Kegiatan penanaman modal ini dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Dan dalam kegiatan penanaman modal ini perlu diperhatikan mengenai aspek-aspek lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan penanam modal ini ada yang berhubungan dengan sumber daya alam dan ada yang tidak berhubungan dengan sumber daya alam. Maka diperlukannya tanggung jawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab terhadap lingkungan ini ada karena mengingat adanya kegiatan penanaman modal yang bersangkutan dengan sumber daya alam. Lalu dengan adanya tanggung jawab terhadap lingkungan ini diperlukannya pengawasan terhadap penanaman modal. Dilaksanakan dalam rangka mengawasi kegiatan penanaman modal sebagaimana berdasarkan ketentuan yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas tentang identifikasi masalah saya. Yang pertama, bagaimana penerapan tanggung jawab penanaman modal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan yang kedua, bagaimana pengawasan penanaman modal dalam memenuhi tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dihubungkan dengan efektivitas hukum. Lalu saya menemukan fakta-fakta yang terkait dengan kasus skripsi saya, dan fakta-fakta tersebut terkait dengan poin-poin yang saya sebutkan dalam slide ini. Yang pertama, pelaksanaan tanggung jawab berdasarkan LHPM. Yang kedua, pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, kasus pelanggaran terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan penanaman modal. Yang keempat, faktor penyebab terjadinya pelanggaran lingkungan hidup oleh kegiatan penanaman modal. Dan yang terakhir, pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal. Dengan adanya fakta-fakta yang saya temukan tersebut dan terkait dengan hal yang saya sebut di slide sebelumnya, maka dapat saya berikan hasil dengan adanya penelitian ini, berdasarkan kasus-kasus yang ada, masih banyak perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Serta bentuk tanggung jawab CSR atau tanggung jawab yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini tidak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal. Perlu diingat bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility ini sudah ada atau diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Maka dari hasil dengan adanya penelitian ini, saya memberikan kesimpulan bahwa penerapan tanggung jawab penanaman modal dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, bahwa disebutkan setiap penanam modal wajib melestarikan lingkungan hidup. Namun pada faktanya masih banyak penanam modal yang ada di Indonesia atau berada di wilayah di Indonesia, kegiatannya masih menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah pengawasan kegiatan penanaman modal dalam memenuhi tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup
Bila dihubungkan dengan efektivitas hukum, itu masih belum berjalan sesuai. Tidak berjalan sesuai dengan peraturan Kepala BKPM tentang pengendalian penanaman modal, yang di dalamnya mengamanahkan bahwa kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penanaman modal yang kegiatan atau usahanya berdampak bagi lingkungan. Maka dari hal ini dapat dilihat bahwa belum ada ketidakefektifan antara peraturan yang ada dan eh, kenyataan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan ini, karena masih menimbulkan dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sekian presentasi tentang skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.